Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Prasetya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh bisnis digital di era globalisasi. Di sini saya akan memaparkan abstrak dari makalah yang telah kami buat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh bisnis digital di kalangan masyarakat. Hal yang melatar belakangi, kami ingin melihat seberapa besar pengaruh bisnis digital di kalangan masyarakat pada era globalisasi saat ini. Metode penulisan yang kami gunakan adalah metode studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dari literatur sebagai sumber acuan untuk melakukan penelitian ini. Berikutnya materi akan disampaikan oleh Nerly. Lebih dahulu saya akan membahas tentang latar belakang. Bisnis merupakan sebuah kegiatan memperjualbelikan suatu barang yang gunanya untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Adapun bisnis digital yakni sebuah bisnis yang menggunakan kecanggihan teknologi modern untuk sebuah kegiatan bisnis tersebut. Peneliti mengangkat topik ini untuk mengetahui pengaruh bisnis digital di era globalisasi. Selanjutnya ada batasan masalah. Agar ruang lingkup tidak terlalu luas, maka peneliti akan membahas pengertian bisnis digital dan pengaruh bisnis digital di era globalisasi. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian bisnis digital, yang kedua pengaruh bisnis digital di era globalisasi. Yang selanjutnya ada tujuan. Yang pertama untuk memaparkan pengertian bisnis digital, yang kedua untuk mendeskripsikan pengaruh bisnis digital di era globalisasi. Yang terakhir adalah metode penyusunan. Metode yang peneliti gunakan adalah metode studi pustaka, di mana metode studi pustaka itu mengumpulkan dari berbagai literatur seperti sebuah jurnal dan media massa lainnya. Selanjutnya kajian pustaka, pengertian dan teori bisnis digital dan era globalisasi. Dalam ilmu ekonomi, dapat diartikan bisnis merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen, atau bisnis lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian bisnis. Yang pertama, Brown dan Fratello mengatakan bahwa bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Jika kebutuhan masyarakat meningkat, maka produksinya ditingkatkan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, Merriam-Webber mengatakan bahwa bisnis adalah suatu aktivitas pembuatan, penjualan, dan pembelian barang atau jasa yang kemudian ditukarkan oleh uang. Yang ketiga, Plowman mengatakan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembelian atau penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi, bisnis adalah kegiatan jual beli yang tujuan utamanya untuk mendapatkan profit. Pada saat ini, bisnis telah berkembang besar. Transaksi bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka dengan adanya perkembangan digital. Bisnis digital adalah kegiatan jual beli yang dilakukan di mana saja dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini, yang bergantung pada internet. Perkembangan bisnis digital secara umum. Bisnis online di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bisnis online tidak hanya dimonopoli oleh belanja barang, namun juga layanan jasa seperti perbankan yang memperkenalkan electronic banking. Melalui teknik electronic banking, pelanggan dapat membayar tagihan, membayar listrik, internet, dan pembayaran kuliah. Bisnis online di Indonesia semakin berkembang pesat, seperti ada yang menjual handphone, gitar, buku,
dan elektronik pun mulai dirambah oleh layanan bisnis online, hingga pada saat ini berkembang bisnis online yang begitu pesat. Bisnis digital memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari bisnis digital itu sendiri yaitu: 1. Transaksi dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, tidak terpengaruh oleh buruknya cuaca, karena transaksi dilakukan secara online. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat digunakan. Yang ketiga, biaya perawatan toko lebih rendah karena penjual tidak perlu menyediakan offline store. Sedangkan kelemahan dari bisnis digital yaitu: 1. Kualitas barang yang diinginkan terkadang berbeda dengan apa yang ada dalam situs web. Yang kedua, rentan aksi penipuan, di mana banyak kasus ketika telah mengirim sejumlah uang yang telah disepakati, barang dibeli malah tidak dikirim. Yang ketiga, rentan rusak atau pecah karena media pengirimnya adalah pos. Yang keempat, rentan aksi pembobolan rekening karena pembayaran dilakukan melalui internet. Saya di sini menjelaskan tentang analisis pengaruh bisnis digital di era globalisasi. Yang pertama ada pengertian bisnis digital. Bisnis digital adalah transformasi proses bisnis utama melalui penggunaan teknologi internet. Yang kedua ada pengaruh bisnis digital. Agar menjadi sukses dalam mengelola bisnis digital, diperlukan pengetahuan yang luas dari berbagai proses aktivitas, seperti pemasaran dan penjualan. Dari definisi di atas, jelas bahwa bisnis digital melibatkan bagaimana komunikasi elektronik dapat digunakan untuk meningkatkan semua aspek penamaran. Di sini saya akan memaparkan di bagian penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Di sini saya membagi 2 poin menjadi pengaruh positif dan pengaruh negatif. Di pengaruh positif, bisnis digital adalah kegiatan untuk mencari profit, dan yang kedua adalah bisnis digital di Indonesia berkembang dengan pesat, dan poin yang terakhir, bisnis digital membawa pengaruh positif di Indonesia. Yang bisa saya simpulkan adalah bisnis digital adalah adalah kegiatan dengan tujuan untuk mencari profit yang memanfaatkan kemajuan teknologi pada saat ini. Di Indonesia sendiri, kemajuan bisnis digital sangat pesat. Terbukti dari beberapa tahun sebelumnya, bisnis digital memang belum sepopuler saat ini. Tapi pada saat ini, bisnis digital sudah sangat berkembang dengan pesat. Dengan contohnya, banyak wadah-wadah bisnis online yang berkembang pada saat ini, dan itu pun membawa pengaruh positif karena banyak masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa dengan adanya bisnis digital. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh negatif dari bisnis digital, yang tidak lain dan tidak bukan adalah bisnis digital itu rawan penipuan, seperti pemalsuan barang bukti pembayaran atau ketidaksesuaian barang yang kita inginkan atau jasa yang kita inginkan. Misalnya kita membeli baju yang berukuran L, tetapi toko atau orang yang menjual barang tersebut hanya menyediakan barang yang size-nya M, tetapi mereka tidak mencantumkan bahwa produk yang mereka jual adalah size-nya M. Jadi orang yang membeli tidak tahu, sedangkan orang yang menjual juga tidak mencantumkan bahwa mereka hanya menjual barang yang size-nya M atau ukuran yang M. Berikutnya ada saran yang ingin kami sampaikan adalah ini disampaikan untuk kepada orang atau lembaga yang menyediakan bisnis digital supaya meningkatkan
keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna bisnis digital, seperti halnya meningkatkan sistem keamanan yang dimiliki oleh wadah atau web atau aplikasi dari bisnis digital tersebut, supaya nantinya tidak ada pencurian data dari web tersebut, sehingga orang-orang pengguna bisnis digital juga merasa aman jika data diri mereka dipastikan tidak akan tercuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, para pelaku bisnis digital yang menyediakan web atau aplikasi bisnis digital untuk mensortir para orang yang ingin menggunakan web atau aplikasi tersebut, seperti misalkan mensortir penjual-penjual yang melakukan kecurangan atau melakukan penipuan untuk meminimalisir kerugian dari para pengguna yang niatnya untuk membeli, sehingga nantinya masyarakat akan lebih memberikan respon yang lebih positif, sehingga web atau wadah tersebut atau aplikasi bisnis digital tersebut bisa berkembang dengan pesat dan akan membantu banyak orang juga, seperti halnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Gojek, Grab, dan lain-lain. Saya akhiri, cukup sampai di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.